Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, saudara-saudari yang di Selandia Baru, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini sangat istimewa. Kalau kerinduan beragama di komunitas mayoritas kaum muslimin itu biasa. Kalau ada wali di puncak gunung itu biasa, aman, karena sedikit godaannya. Tapi kalau ada orang bisa istiqomah di lingkungan yang bukan lingkungan kaum muslimin, tentu itu jauh lebih tinggi pangkatnya dibanding yang di tempat lingkungan aman. Maka wali di tengah kota pangkatnya lebih tinggi dari wali di atas gunung. Kekasih Allah di tengah kota godaannya besar. Selandia Baru, negara yang maju, tentunya godaannya besar, maka yang kuat pasti istimewa. Yang kuat istimewa. Baik, subhanallah. Dan luar biasa, Ramadan masih jauh, tapi ternyata kerinduannya sudah tampak hari ini. Sehingga kami pun harus membahas tentang Ramadan, dan ketahuilah bahwa orang yang akan mulia di bulan Ramadan adalah yang memuliakan Ramadan. Orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan adalah yang menanti kedatangan Ramadan. Dan sangat tepat jika kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan agung, bulan mulia, bulan suci Ramadan. Bicara tentang persiapan, ada persiapan lahir dan batin. Batin adalah hati kita. Lahir adalah ada hubungannya dengan ilmu-ilmu zahir. Ilmu puasa mah enteng, nanti kami hadirkan pakai praktik singkat di sini. Akan tapi yang lebih utama adalah batin. Kalau disebutkan man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berpuasa karena Allah, mengharap pahala Allah, maka diampuni dosanya. Begitu mudahnya pengampunan dari Allah. Tapi itu dari hati yang sudah tertata. Nah, kalau hati tertata, begitu mudah melaksanakan ibadah puasa. Hati yang tertata itu bagaimana? Keimanan, kalau keimanan insya Allah sudah ada. Kalau tidak akan punya iman, kecuali tidak akan ikut acara ini, kecuali memang di hatinya ada keimanan dengan Allah. Bicara Ramadan karena iman kepada Allah. Akan tetapi ternyata, tanda ketulusan iman kepada Allah justru adalah di saat kita berurusan dengan sesama manusia. Kalau untuk berpuasa, itu kan disebutkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa atas kalian. Ini seperti diwajibkan pada umat terdahulu. Dengan tujuan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa? Definisi takwa itu banyak sekali. Cuman kalau kita jajar definisi-definisi tentang takwa itu tersimpulkan dalam makna yang sangat sederhana, yaitu orang bertakwa atau hakikat takwa adalah bagaimana kita bisa baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Yang baik kepada Allah tidak baik dengan manusia tidak disebut sebagai orang bertakwa. Biarpun dia sholat malamnya puluhan rakaat, puasa sunnah, Ramadan dan puasa sunnah tidak pernah putus. Tapi kalau dia tidak baik dengan sesama manusia, tidak disebut orang bertakwa. Belum bertakwa, tempatnya neraka. Sampai dikatakan seorang perempuan dikatakan di hadapan baginda Nabi, seorang perempuan yang tudkar bi kathratis sholati wasyami, ada seorang perempuan yang dia sholatnya banyak, puasanya banyak. Terkagum-kagum sahabat Nabi mendengar cerita tentang seorang wanita yang sholatnya banyak dan puasanya banyak. Hanya saja orang ini tu'dhi jiranahu bilisaniha. Tu'dhi jiranaha bilisaniha. Cuman dia punya kebiasaan nyakiti tetangga dengan lesannya. Apa kata baginda Nabi SAW? Biarpun dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, tapi dia suka nyakiti tetangganya dengan lesannya. La khaira fiha. Nggak ada kebaikannya bagi wanita tersebut. Innaha min ahlin nari, dia ahli neraka. Kisahnya perempuan, tapi sama, laki-laki juga sama. Karena kebetulan terjadi ini pada seorang perempuan. Biarpun baik kepada Allah, tapi tidak baik kepada sama manusia, tidak bertakwa. Atau sebaliknya, ada orang baik kepada manusia, tapi tidak baik dengan Allah, maka juga kropos ketakwaannya.
Tidak serius bertakwa. Baik kepada Allah itu sangat mudah. Baik kepada Allah sangat mudah. Yang berat memang baik kepada manusia. Baik kepada Allah bagaimana kita menjalankan kewajiban-kewajiban. Sholat 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan. Itu pun ada aturan-aturannya, nanti akan kami hadirkan. Kemudian ada haji bagi yang mampu. Zakat bagi yang punya harta dan seterusnya. Sedikit sekali kewajiban untuk baik kepada Allah SWT. Tapi kepada manusia, Masya Allah. Yang sebetulnya kalau kita dengan manusia bisa benar baik, akhirnya keindahan ada pada diri kita sendiri. Orang, manusia adalah satu. Manusia. Ada Allah, ada manusia. Tapi manusia ada ayahanda kita, ada ibunda kita, ada istri, ada anak, ada. Coba, alangkah indahnya hidup kita kalau kita benar jalinan kita dengan ayahanda dan ibunda. Alangkah indahnya hidup kita kalau benar jalinan kita dengan anak kita, dengan pasangan kita. Maka dikatakan bahwasanya jika orang bisa merajut kebahagiaan di dunia, maka itu mukaddimah bahagia di akhirat. Maka hidupnya di dunia dengan kebencian, permusuhan, pertentangan, dendam, prasangka buruk, itu alamat ahli neraka. Maka yang perlu kami tekankan di sini untuk menjadi orang bertakwa, baik kepada Allah, iya. Urusan sholat dan nanti puasa Ramadan. Tapi ada yang perlu kita siapkan. Baik kepada manusia. Kuncinya di hati. Singkat, mari. Kita tata hati kita. Pastikan kalau kita akan memangkas dendam kita. Bukan tidak ada dendam. Oh, enggak ada. Semua dari kita ada potensi dendam. Potensi dengki. Potensi sombong. Karena di dalam diri kita ada hawa nafsu yang ammarah bisu'. Memerintahkan pada kekejian. Hawa nafsu kita mengajak pada kekejian. Maka ada potensi dendam, ada potensi marah, ada potensi kita dengan dengki tetangga sukses, kita merasa gelisah, ada itu. Cuman kelebihan kita adalah di saat kita merasakan ada sakit, ada penyakit itu, kita perangi. Maka namanya jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu kita. Yang dikatakan jihad akbar. Perang agung adalah di saat kita memerangi hawa nafsu kita. Yang mengajak kita untuk mendengki, saudara. Mengajak kita untuk benci. Mengajak kita untuk dendam, mengajak kita untuk sombong, ada di hati. Yuk kita perangi. Lalu bagaimana kita dengan sesama manusia? Singkat. Agar kita indah dengan manusia, pastikan setelah pertemuan ini Anda tidak mengeluarkan kalimat kotor untuk atau tentang saudara kita. Untuk saudara kita atau tentang. Artinya jangan ngomong kasar kepada kotor ke orang. Mencaci, mengolok, dan sebagainya. Jangan ngomong jelek tentang seseorang. Pastikan. Hari ini kita diajari untuk rusak. Komentar di WhatsApp, komentar di YouTube, komentar di media sosial. Yang mengajari kita untuk menjadi jelek sejelek-jeleknya. Capek secapek-capeknya. Karena kalau sudah orang di dalam dunia ada benci, dengki, dendam, capek hidupnya. Tapi si lapang hati, lapang dada tersebut yang hatinya penuh kasih dan cinta telah dipangkas kedengkian, dendam dan benci di hatinya, oh hidupnya tenang, seperti masuk surga, seperti di surga belum masuk surga. Pastikan Anda tidak berucap kalimat kotor. Kan ganti dengan kalimat baik. Saya pengen marah kepada dia. Mungkin semestinya saya caci dan olok dia. Mungkin dia kurang ajar, pinjam duit tidak kembali-kembali, menfitnah lagi. Daripada kita ngomong kotor, kita ganti dengan kalimat baik. Ya Allah, dia keterlaluan denganku, memfitnahku, meminjam uangku kepadaku, tidak kembalikan. Tapi dia beli mobil, beli motor. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak dan mudahkan dia bayar hutang. Ampuni ya Allah, jaga. Kita doakan doa-doa yang baik. Pastikan Anda mendengar suara kami saat ini. Kalau Anda tidak kuat, Anda tutup saja saat ini. Karena ini adalah kemuliaan yang sesungguhnya. Kita perlu menata hati kita. Ayo, kita tidak biasa dengan marah. Dengan dendam kepada seorang. Ya marah, tapi harus kita tumpangi dengan kebaikan. Saya marah kepada seorang, saya akan kirim hadiah esok hari. Nah, kalau kita sudah siapkan hati begini, puasa Ramadan indah. Bayangkan di Ramadan kita dengan emosi, dendam, dan amarah. Capek Ramadan, seorang suami yang bekerja keras mencari rizki untuk istrinya. Bayangkan, bekerja keras mungkin di bawah terik matahari yang panas. Tidak tahu Selandia Baru berapa jam di Ramadan tahun ini kira-kira? Musim panas di 16 jam. Waduh lumayan ya. Bayangkan, 16 jam. Ramadan tahun ini 16 jam. Bayangkan kalau di luar kita di bawah terik matahari 16 jam tak tahu mencarikan rizki untuk istri yang suka bikin panas, enak atau tidak kira-kira?
Atau sebaliknya seorang istri yang lagi masak, menanak nasi di depan kompor yang panas hanya untuk suami yang suka nyelkit kalau ngomong bikin panas. Enak atau tidak? Nggak enak. Tapi coba, kita bekerja keras kita. Meres keringat, banting tulang. Secapek apapun, tapi untuk orang yang tutur katanya lembut. Penuh ketambahan, terima kasih tidak pernah luput dari lesannya. Permohonan maaf pun juga tidak pernah lepas dari lesannya. Indah. Begitu juga seorang istri menanamkan nasi buat suami. Kita pun dengan tetangga. Loh, puasa enak. Bayangkan kita lagi puasa, tak-taknya ngelihat tetangganya beli mobil baru. Dari mana dapat duit? Sakit, kasihan banget itu. Jadi, membersihkan hati itu penting sekali. Untuk menghadapi Ramadan dengan bersih hati. Makanya biasanya tradisi di kampung, kita ada namanya apa megengan atau apa istilahnya. Sebelum Ramadan kita menukar makanan. Kita membuat nasi, ditaruh di, kalau dulu kan takir bahasa Jawanya itu adalah dari daun begitu, dibagi-bagi tetangga sebelum masuk Ramadan. Sebelumnya itu apa? Ada pesan apa? Yuk kita damai, agar Ramadan nanti ngajak terawih. Enak semuanya. Jadi sebelum Ramadan sudah kita menjalin silaturahmi yang baik. Coba kita tidak pernah ketemu tiba-tiba Ramadan ngajak terawih. Kita malah dimarahi. Ah, sok banget, sok soleh. Terawih sendiri kok. Kayak gitu. Tapi kita sudah mulai dengan kebaikan kita. Jadi ini mungkin pertama adalah biasakan lisan tidak mengucap yang jelek untuk seseorang atau tentang seseorang. Jangan ngomongin kejelekan orang. Sudah. Goodbye dengan gunjingan. Selesai, aku tidak mau. Selesai. Maka jika ada orang berbuat salah kepada kita, pastikan akan kita balas dengan kalimat baik. Kita didolimi, kita diambil hak kita. Kita ya Allah berikan kebaikan kepadanya. Ampuni dia. Bisa. Pastikan Anda bisa hari ini. Kalau Anda menganggap ini berat, memang itu berat. Kerjaannya barakah kasih Allah. Anda harus paksakan. Ada sedikit jaminan. Ada sedikit perlu kami sampaikan tentang jaminan dari Nabi SAW. Kalau Anda mendoakan dengan doa baik orang yang bermasalah dengan Anda tadi, maka ketahuilah yang akan dikabul lebih dulu adalah doa untuk Anda. Maka Anda jangan ragu mendoakan. Bahkan kami pun kadang-kadang kalau agak pusing-pusing urusan pondok, pembangunan nggak jalan ya, kadang-kadang guyonannya ini kok tidak ada orang ganggu saya, ini kalau ada ganggu saya lumayan, agar saya doain dengan doa kebaikan nanti saya dapat. Maka kalau ada orang ganggu kita, mencaci kita, ngolah kita, jangan ragu tentang awas nanti malam ya. Dan berani nyaci saya, fitnah saya, gunjing saya nanti malam awas. Kenapa namanya? Tunggu. Dan ya Allah, temanku kurang ajar kepadaku, mencaciku, mengolokku ya Allah, tambahkan rezekinya ya Allah. Malaikat menjawab, walaka bimithrin, kau dapat duluan. Kamu dapat duluan. Sudah, selamat. Yuk kita tukar-menukar hadiah. Dan tolong, hadiah bukan setelah menjelang Lebaran saja. Lebih utama saat ini menemukan hati. Baik. Karena waktu ya mungkin singkat saja ini tentang urusan hati tata. Pokoknya jangan caci, jangan ngolok, jangan ngomongin kejelekan orang. Jangan jelekin orang dengan lesan kita, atau lesan maksudnya dengan tangan kita langsung ke orang tersebut. WA juga bisa. Jangan. Hilangkan kalimat kotor yang menyakitkan. Ganti dengan panjatan doa yang baik. Panjatan doa yang tulus ya. Panjatan doa menyakitkan juga ada. Doanya doa bikin kurang aja, bikin sakit hati. Kalau ada orang pelit lalu kita bilang, ya Allah, jadikan dia orang dermawan depan orang terang-terangan. Ini kurang ajar, nyakiti juga itu doanya. Bukan begitu, doa tulus. Maka Allah akan beri untuk kita. Insya Allah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Adapun ilmunya, ilmu puasa itu sederhana. Kami ringkas dalam fikih itu untuk bermudah. Dalam berpuasa itu adalah ada 9 hal. Tidak kita bahas masalah definisi. Puasa orang paham. Pokok puasa itu pokoknya tidak melakukan, membatalkan mulai dari matahari masuk waktu subuh sampai matahari terbenam sampai maghrib. Menjelang subuh sampai maghrib itu adalah puasa, menahan diri dari hal yang membatalkannya, kan gitu. Definisi puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq, yakni masuk waktu subuh, hingga terbenam matahari masuk waktu maghrib. Itu puasa. Cuman kan kita harus tahu apa sih yang membatalkan puasa, kan begitu. Maka kami singkat ringkas 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Tidak tahu Anda pengen yang mana duluan, kan begitu. Membatalkan puasa adalah pertama, contoh saja, nanti akan saya jabarkan. Barangkali sebelum Ramadan ada lagi pertemuan, saya akan bahas tentang fikih atau cari fikih kan. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang pertama isinya 5. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang 5 itu adalah lubang mulut, lubang hidung, 2.
lubang telinga 3, lubang buang air kecil 4, lubang buang air besar 5. Memasukkan sesuatu kalau salah satu lubang 5 ini membatalkan puasa. Cuman harus ada penjelasannya, memasukkan itu di mana sih? Ada rinciannya, itu dalam fikih praktis kami sebutkan satu demi satu, dan memang sengaja itu fikih kami buat sepraktis mungkin, artinya biarpun tidak pernah belajar agama, membaca dia paham, bisa ngajar yang lainnya. Memasukkan ke lubang mulut itu artinya menelan. Selagi tidak menelan maka tidak batal puasa. Misalnya di siang hari bulan Ramadan Anda puasa, lalu Anda ambil es krim, langsung Anda masuk ke mulut, begitu, nggak batal puasa Anda, asalkan tidak Anda telan. Cuman sakit, ya ngapain nelen, ngapain masukkan es krim ke mulut? Selagi tidak ditelan tidak batal. Jadi yang batalkan adalah nelen. Nelennya itu yang batalkan puasa. Anda masukkan permen ke dalam mulut selagi tidak ditelan tidak batal puasa. Makruh iya. Selesai. Sederhana. Makanya kalau orang gigit apa enggak batal asalkan tidak digigit. Asal enggak ditelan. Nah, kemudian karena bab nelen biasanya ada pertanyaan lagi karena belajarnya sambil ngantuk. Sampai di rumah bingung. Pak, kalau nelen ludah gimana ceritanya? Oh iya gimana ya? Kayaknya puasanya nggak nelen ludah. Ngeludah terus, kelihatan tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi. Ngeludah terus. Kan babnya nelen tadi. Iya nggak tanya. Lah bapak nggak tanya. Mama juga nggak tanya. Ya memang sama-sama nggak tanya, bingung. Akhirnya Pak, dijawab gini, kayaknya sih batal. Kayaknya batal. Berarti kayaknya enggak kan? Pusing. Harus pasti dong ilmu tuh. Nelen ludah itu tidak batalkan puasa. Dengan catatan. Nah ini fikih praktis sederhana. Jadi fikih itu harus paham, nggak boleh setengah paham. Kalau sudah paham tuh Pak, Anda tanya ke Ustadz, Ustadznya tanya, Ustadz nelen ludah batal nggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Apa itu? Pusing, kayaknya enggak, kayak batal juga. Nggak ada tuh. Harus batal atau tidak? Maka jawab, menelan ludah tidak batalkan puasa. Asalkan, nah ini, itu fikih praktis. Sengaja kami akan sindir fikih praktis supaya nanti bisa masuk sendiri ke sana. Menelan ludah tidak batalkan puasa dengan 3 catatan. Pertama, ludahnya sendiri. Kalau ludah orang, ya batal dong lidahnya orang. Cuman biasanya orang, masa Bu yang ngomong bahasa lidahnya orang, ya Anda tidak kenal kemesraan. Bisa saja suami istri bermesraan dengan ludah istrinya, bisa saja. Jangan dibayangin yang haram, yang jorok-jorok, masa ludahnya orang di gelas diminum begitu, bukan dong. Jadi ini kan dunia-dunia keindahan, dunia halal. Jadi ludah istri ketelan sama kita, batal. Ludahnya orang lain. Jadi yang pertama adalah ludah sendiri. Ludah orang tidak boleh. Yang kedua, ludah belum bercampur sesuatu. Ludahnya campur permen, batal. Coba batal. Yang ketiga, ludahnya masih di tempatnya. Mohon maaf, sengaja kami buat ini menggelitik supaya nggak lupa-lupa. Ludahnya masih dalam mulutnya sendiri. Kalau seandainya ada seorang ibu-ibu mulai dari pagi nyimpen ludah di gelas, taruh di kulkas, mohon maafin. Sudah, nggak usah diteruskan. Kemudian, itu batalkan puasa. Karena sudah keluar dari mulutnya. Maka, nah ini kami menjelaskan begitu bisa untuk meyakinkan bahwasanya, nih, saya punya ludah kalau saya puasa. Nggak batal. Bahkan saya ulama mengatakan, kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludahnya sendiri, di dalam mulutnya sendiri, asalkan tidak bercampur dengan siapapun, baru ditelan, nggak batal kok. Asalkan ludahnya. Gampang, fikih itu nggak boleh setengah paham. Harus paham benar. Baik ya, selesai masalah urusan ludah. Kemudian yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Ini kalau tidak belajar beneran bisa problem, bisa rumah tangga repot. Akhirnya apa? Aduh, kacau nih. Kenapa? Pengajian paling tidak enak hari ini. Memang kenapa? Aduh, memasukkan hidung batalkan puasa. Mau kenapa? Saya punya hobi akhirnya dipikir kalau bersihkan hidung batalin puasa. Jangan-jangan begitu, salah paham, ngajinya ngantuan. Harus jelaskan. Yang dimaksud membatalkan puasa, masukkan ke lubang hidung adalah memasukkan sesuatu, tangan atau apapun ke wilayah yang atas. Kalau seandainya itu air, kita akan rasakan panasnya gerak atas sini. Jadi kalau wilayah bawah, bukan di atas, bukan di tempat yang kalau kita sentuhkan akan ingat apa sekarang antigen, swab ya. Nah itu bukan pembahasan hukum swab batal atau tidak kan di sana. Ini babnya baru. Jadi yang gerak panas, itu batalkan puasa. Nah, maka dari itu kabar gembira. Bagi siapapun yang punya hobi ternyata tidak batal puasa.
Selesai. Ini sederhananya belajar fikih itu yang ringan, nggak berat-berat. Kemudian masalah kuping, masukkan kelompok telinga. Itu khilaf di antara para ulama. Telinga adalah, yang dimaksud telinga adalah dalam telinga. Kalau luar telinga, nah luar telinga itu ukurannya Pak, yang masih bisa dijangkau oleh kelingking kita itu luar. Yang tidak bisa dijangkau dalam, misalnya pakai korok kuping batal puasa menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan jumhur ulama. Kecuali mazhab Imam Malik. Jadi ini khilaf kalau masalah telinga. Jadi nanti mohon, ini adalah fikih itu harus tahu dasarnya dulu. Kalau permasalahan nanti, gimana hukum swab nanti? Kita tahu hukumnya begini dulu, baru nanti solusi, beda pembahasannya. Jadi belajar fikih itu satu-satu, nggak boleh diacak begitu. Jadi belajar fikih praktis dulu, paham. Baru nanti, gimana hukumnya swab nanti. Jadi itu adalah, masukkan ke lubang telinga. Kemudian masukkan ke, mohon maaf, lubang depan. Mohon maaf, lubang depan, mohon maaf. Suami istri halal, bercumbu dan sebagainya. Mohon maaf kalau seorang suami memegang wilayah istri tidak ada masalah. Tapi mohon maaf jangan sampai jemarinya masuk ke dalam. Batal. Atau seorang wanita di saat bersuci dari buang air kecil, cukup, Allah sudah maha tahu, cukup dengan perut jemari begini, sudah bersih. Perut jemari. Perut jemari digosokkan ke wilayah tersebut. Tapi kalau jemarinya dimasukkan begini, batal puasanya. Lubang belakang cuma demikian. Baik, ini contoh saja, tidak akan saya sampaikan semuanya. Kalau belajar, kami ingin memastikan belajar fikih itu adalah enak. Ini saya kasih contoh yang batalkan puasa. Yang pertama adalah masukkan satu ke salah satu lubang 5. Ini saja. Mungkin sampai di sini nanti ada setelah salah satu lubang 5, selebihnya gampang. Selebihnya enteng-enteng. Sebenarnya nggak pakai rincian ini. Kayak melahirkan, itu apa nifas, apa haid, itu kan sudah ada aturan sendiri. Hubungan suami istri gampang. Yang paling berat ini, selebihnya gampang 9. Nanti ada 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Harus tahu, jangan kita memaksa orang. Misalnya kita adakan tamu. Kita adakan tamu dari Indonesia, musafir. Di Selandia sini, musafir. Di rumah kita hanya 3 hari. Ya nggak boleh kita paksa puasa. Tinggal kita ngomong ke tamu kita, wahai tamuku yang terhormat, Anda kan bepergian, besok mau puasa atau tidak? Kalau puasa saya bangunin untuk sahur, kalau tidak besok pagi saya buatkan sahur ya, buka yang enak. Nggak boleh kita paksa dong, nanti ada ilmunya begitu tuh. Jadi fikih harus pasti, nggak boleh setengah-setengah. Insya Allah nanti bisa diikuti. Yang kebetulan ya, insya Allah kajian fikih praktis itu mungkin bisa dilihat Ramadan yang lalu ya, di video kami Ramadan yang lalu. Yang insya Allah Ramadan ini kita akan rutin di Al-Bahjah TV. Itu fikih lanjutan, fikih sholat jamaah, fikih korban, fikih haid wanita, ada beberapa fikih jenazah. Fikih jenazah penting sekali. Dan juga karena kita itu sudah dunia ini global, di era global ini, itu memang dasarnya kami hadirkan fikih Syafi'i. Cuman dalam menyelesaikan masalah kami akan hadirkan nanti, kalau ada pertanyaan dan sebagainya, kita lihat situasi tempat tersebut. Masya Allah, ini mungkin sekelumit tentang persiapan dohir ya, punya ilmu fikih dong. Kami gitu insya Allah. Nah, mungkin kita sampaikan semuanya sekarang, hanya sekedar kami kritik saja, biar rindu setelah ini Anda rindu untuk belajar fikih. Ternyata belajar fikih tidak susah dan sangat gampang. Lebih susah ngitung matematik, belajar matematik. Belajar fisika lebih susah. Belajar lebih susah, percaya. Makanya belajar fisika aja bisa, biologi bisa, belajar fikih aja nggak mau. Ini terus mau kemana ini? Baik, insya